Asar adalah sesuatu yang terus dilakukan oleh generasi berikut setelah generasinya mangkat atau sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa baik, bisa buruk. Baik, beliau kasih contoh kal kutubil musannafat. Moga-moga para guru-guru kita, para kiai-kiai kita benar-benar diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini ya enggak penting juga kalau hanya sekedar kayak apa yang ada di hitam lisadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah illam takun minhum fali fi hubbihim izun wajah. Ya kurang lah faedahnya, Pak. Artinya kadang-kadang orang NU, mohon maaf ini khusus orang NU ini, yang bukan NU jangan tersinggung lah. Khusus orang NU, kadang-kadang orang NU itu terlalu bangga dengan masa lalunya. Itu kayak orang yang jago klub sepak bola dari Manchester, namanya Manchester United. Dia terlalu bangga dengan masa lalunya sampai lupa bagaimana berbenah. Kira-kira begitu kira-kira. Iya, loh, iya. Artinya apa gunanya? Kita dulu memiliki Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Al-Bangkalani, Romo Kiai Hasyim Asy'ari, Romo Kiai Abdul Karim dari Lirboyo. Apa gunanya kalau kemudian kita ya hanya gini-gini saja ini? Kira-kira kalau 10 atau bahkan 50 tahun ke depan anak kita, cucu kita, ngekholi kita, kira-kira apa yang bisa diceritakan? Kitab apa yang bisa dibawa, yang bisa dibaca? Kakek kami yang kita kholi malam hari ini pernah mengatakan hakadha. Apa? Syekh Nawawi jelas dalam tafsirnya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu kalau dalam tafsir Jalalain singkat hanya mengatakan ma ustunna ba'dahum. Tapi kalau Imam Nawawi, kalau Syekh Nawawi, beliau lebih jelas ayillati abqauha minas sunan al hasanah kal kutubil musannafah wal qanatiril mabniyah. Asar adalah sesuatu yang terus dilakukan oleh generasi berikut setelah generasinya mangkat atau sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa baik, bisa buruk. Baik, beliau kasih contoh kal kutubil musannafah. Berapa banyak tadi dikatakan, beliau mengatakan bahwa mungkin karangan beliau itu ada sekitar 90 lebih, ada yang mengatakan 100 lebih. Begitu Kiai nggih. Bangga, Pak. Anak cucunya juga bangga. Kira-kira anak cucu kita bangga enggak sama kita? Ya itu, enggak jelas. Loh, beliau itu Nusantara sekali. Kasih contoh saja wal qanatir al-mabniyah, jembatan-jembatan yang dibangun. Itu Nusantara sekali. Ulama sana jarang ngurusin jembatan. Tapi Syekh Nawawi kepikiran. Wal habais allati waqafuha minal masajid wa ribatat. Dari dulu beliau sudah bercita-cita bagaimana banyak masjid terbangun, bagaimana banyak pondok-pondok kemudian tumbuh di negeri kita tercinta ini. Itu beliau. Tapi ya beliau juga kasih contoh wasunanis sayyi'ah, dikasih contoh oleh beliau. Kalau sayyi'ah itu banyak lah. Pokok apapun perilaku-perilaku buruk yang kemudian kita lakukan, ditiru atau kita ceritakan kemudian ditiru, bahkan kita meninggal, insya Allah transferan dosa itu akan selalu dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Makanya kalau kelasnya, ini kan ngomongkan kelas ulama ya, kelas ulama kayak tadi itu, kelas Syekh Nawawi. Kalau untuk kita cukup kayak apa yang didahulukan oleh Imam Ghazali, tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubuh. Sudah, kelas kita adalah kelas kalau kapan-kapan kita mati, moga-moga dosa kita berhenti. Sudah, itu sudah top itu. Sudah top itu, nggak usah aneh-aneh kamu. Loh, yakin Pak, karena al-wail al-tawil liman mata wa tabqa dzunubuh. Kehancuran bagi mereka yang sudah mati dan kemudian terus mengalir dosa-dosa karena kelakuannya. Saya pikir saya tidak bisa matur lagi, ya hanya ini yang bisa saya haturkan. Semoga Romo Kiai Ma'ruf Amin dan keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Nawawi Al-Bantani tidak terlalu kecewa. Yang penting kami semua mohon doa moga-moga benar-benar memiliki kepantasan untuk menjadi santri daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa subscribe dan share untuk mendapatkan video terbaru kami.